Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mami Mariana Sembala dengan NIM 18010800025. Saya adalah mahasiswi semester 6 program studi pendidikan ekonomi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama, sistem yang dilakukan ketika melakukan korupsi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, akibat yang didapat dari tindakan korupsi dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, cara bagi pengusaha untuk mencegah korupsi dalam sebuah perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu sistem yang dialami ketika melakukan korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah perbuatan suap menyuap, biasanya melibatkan dua pihak atau lebih. Pihak yang satu biasanya mereka yang mempunyai wewenang atau pihak yang lainnya seperti teman, kelompok, dan keluarganya yang mempunyai kepentingan dan ujung dari perbuatan ini adalah mencuri uang negara. Korupsi, mencuri, dan perbuatan lainnya yang dilarang akan berakibatkan buruk bagi si pelaku dan keluarganya. Pelaku korupsi dan perbuatan curang lainnya jika berurusan dengan pihak yang berwajib, ia bisa kehilangan pangkat dan jabatannya. Nama baik, reputasi, dan keluarganya hancur, sakit hati berkepanjangan, dan sebagainya. Pedagang yang curang terkadang habis harta atau dagangannya karena tempat usahanya terbakar, ditipu, atau dirampok. Materi yang kedua yaitu akibat apa yang didapat dari tindakan korupsi dalam sebuah perusahaan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Materi yang ketiga yaitu bagaimana cara bagi pengusaha untuk mencegah korupsi di sebuah perusahaan. Yang pertama, mereformasi sistem perusahaan. Dengan sistem yang lebih transparan, terutama pada pengolahan keuangan, maka akan menyulitkan tindakan korupsi di dalam perusahaan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pengajian karyawan yang dapat melakukan berbagai perhitungan seperti lembur, THR, atau BPJS dengan benar. Yang kedua, meningkatkan keterbukaan informasi. Sementara untuk perusahaan, penggunaan payroll software Indonesia yang telah mengadaptasi regulasi perpajakan atau BPJS dapat menjadikan perhitungan penggajian karyawan lebih jelas dan tepat sasaran. Yang ketiga, membangun sistem pimpinan perusahaan dan di definisi HR harus memastikan adanya apresiasi dan perlindungan untuk pelapor serta mengevaluasi kasus-kasus tersebut secara menyeluruh sehingga memberikan hasil yang signifikan. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga anti korupsi. Melakukan kerjasama dengan lembaga anti korupsi di luar perusahaan tentu akan mengadarkan para pekerja bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen dalam mencegah aksi-aksi kecurangan. Yang kelima, kampanye anti korupsi. Perusahaan dapat melakukan kampanye anti korupsi dengan cara membuat slogan ataupun grafis yang ditempelkan di tempat-tempat strategis yang seringkali dilewati oleh para karyawan, misalnya di tangga lift maupun di ruang kantor. Yang keenam,
memperkuat budaya perusahaan. Masing-masing perusahaan tentunya memiliki budaya perusahaan yang menjadi paduan utama untuk para karyawan dalam berkarya. Langkah-langkah di atas dapat ditempuh oleh pimpinan perusahaan dalam mengajak karyawan mencegah tindak korupsi di perusahaan. Terima kasih. Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mami Mariana Sembala dengan NIM 18010800025. Saya mahasiswi semester 6 program studi pendidikan ekonomi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, tentang sistem yang dialami ketika melakukan korupsi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, tindakan yang didapat dalam melakukan korupsi di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, cara bagi pengusaha untuk mencegah korupsi dalam sebuah perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang sistem yang dialami ketika melakukan korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah perbuatan suap menyuap, biasanya melibatkan dua pihak atau lebih. Pihak yang satu biasanya mereka yang mempunyai wewenang atau pihak yang lainnya seperti teman, kelompok, dan keluarganya yang mempunyai kepentingan dan ujung dari perbuatan ini adalah mencuri uang negara. Korupsi, mencuri, dan perbuatan lainnya yang dilarang akan berakibatkan buruk bagi si pelaku dan keluarganya. Pelaku korupsi dan perbuatan curang lainnya jika berurusan dengan pihak yang berwajib, ia bisa kehilangan pangkat dan jabatannya. Nama baik, reputasi, dan keluarganya hancur, sakit hati, berkepanjangan, dan sebagainya. Pedagang yang curang terkadang habis harta atau dagangnya karena tempat usahanya terbakar, ditipu, atau dirampok. Materi yang kedua yaitu akibat apa yang didapat dari tindakan korupsi dalam sebuah perusahaan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga dapat menurun tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Materi yang ketiga, bagaimana cara bagi pengusaha untuk mencegah korupsi di sebuah perusahaan. Yang pertama, mereformasi sistem perusahaan. Dengan sistem yang lebih transparan, terutama pada sistem pengolahan keuangan, maka akan menyulitkan tindak korupsi di dalam perusahaan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi penggajian karyawan yang dapat melakukan berbagai perhitungan seperti lembur, THR, atau BPJS dengan benar. Yang kedua, meningkatkan keterbukaan informasi. Sementara untuk perusahaan, penggunaan payroll Indonesia yang telah beradaptasi regulasi perpajakan atau BPJS dapat menjadikan perhitungan penggajian karyawan lebih jelas dan tepat sasaran. Yang ketiga, membangun sistem. Pimpinan perusahaan dan divisi HR harus memastikan adanya apresiasi dan perlindungan untuk pelapor, serta mengevaluasi kasus-kasus tersebut secara menyeluruh sehingga memberikan hasil yang signifikan. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga anti korupsi. Melakukan kerjasama dengan lembaga anti korupsi di luar perusahaan tentu akan menyadarkan para pekerja bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen dalam mencegah aksi-aksi kecurangan.
Yang kelima, kampanye anti korupsi. Perusahaan dapat melakukan kampanye anti korupsi dengan cara membuat slogan ataupun grafis yang ditempelkan di tempat-tempat strategis yang seringkali dilewati oleh para karyawan, misalnya di tangga lift maupun di ruang kantor. Yang keenam, memperkuat budaya perusahaan. Masing-masing perusahaan tentunya memiliki budaya perusahaan yang menjadi paduan utama untuk para karyawan dalam berkarya. Langkah-langkah di atas dapat ditempuh oleh pimpinan perusahaan dalam mengajak karyawan mencegah tindakan korupsi di perusahaan. Sekian dan terima kasih.